Halo netizen, masih ingatkah kalian dengan video ini? Ini terang nih, belok nih, terang nih. Belok nih. Wih, bener lo Pajero lo itu lo. Pajero lo. Wih. Yes, mobil yang sempat di spot oleh dashcam gua itu adalah mobil ini, Mitsubishi Pajero Sport facelift. Tapi ini bukan facelift yang original ya, maksudnya ini bukanlah Pajero Sport facelift yang ada di dealer, melainkan ini adalah Mitsubishi Pajero Sport pre-facelift tahun 2016. Jadi ini aja masih yang model CBU Thailand sebelum di CKDN ke Indonesia, yang mukanya diganti menjadi Pajero Sport facelift tahun 2020. Ya, jadi mobil ini tuh bisa dibilang mungkin Pajero Sport facelift pertama yang lagi beredar di Indonesia, karena yang versi ATPM atau versi original yang katanya bahkan CKD di Indonesia juga itu sampai sekarang belum jadi-jadi, maksudnya belum di launching. Padahal di Thailand itu dari akhir 2019 itu udah ada. Jadi sekarang hampir setahun ya, sekarang itu tanggal 5 Desember. Sedangkan di Thailand itu udah keluar di November 2019. Jadi ini mobil tuh harusnya udah keluar lama banget di Indonesia, cuma entah kenapa nggak dikeluarin sama Mitsubishi. Akhirnya owner mobil ini tuh kayak apa ya, pengen yang facelift, cuma kelamaan nunggunya. Jadi ya udah, dia udah punya Pajero Sport yang lama, kenapa nggak diganti ke yang versi facelift aja. Dan lihat ini hasilnya, ini perfect banget, hampir kayak bawaan pabrik ya. Dan ini adalah mahakarya dari tak lain tak bukan Super Mekanik ya. Jadi ini adalah hasil karya dari bengkelnya Om Yoko, yang bisa dibilang adalah sebagai tukang ngoprek Mitsubishi ya. Dan ternyata dia bisa menghasilkan Pajero Sport yang lama yang pre-facelift menjadi facelift dengan sangat rapih. Kalau kita lihat ya, ini tuh beneran kayak Pajero Sport facelift yang ada di Thailand atau di Australia yang udah lama launching, tapi di sini belum. Dan kalau kita lihat ya, grillnya ini beda loh dibandingin yang versi pre-facelift ya. Dia tuh warnanya silver dan garisnya tuh lurus gitu ya, nggak melekuk-melekuk, jadi kelihatan lebih tegas dan lebih elegan. Selanjutnya di bagian lampu itu juga beda, lampunya bentuknya beda. Dan kalau yang lama itu kan dia ada lampu sen di bagian sini, kalau sekarang sennya itu pindah ke bawah dan balik lagi ke lampu utamanya. Dia memang teknologinya masih by beam LED, cuma untuk di bagian DRL-nya dia beda nih. Kalau misalnya di Pajero Sport pre-facelift, dia kan lampu DRL-nya kan cuma ya udah garis doang ya. Tapi kalau yang yang facelift 2020 ini, dia ini ada kayak LED dots-nya yang menyorot ke depan biar DRL-nya tuh makin tegas gitu loh. Jadi kayak lampunya Fortuner pre-facelift yang ada LED dots-nya, dan mungkin kayak tukeran gitu ya. Yang Pajero pre-facelift-nya nggak cuma garis doang, facelift-nya jadi ada garis sama dots. Tapi kalau Fortuner yang lama itu DRL-nya garis sama LED dots, yang facelift-nya jadi garis doang. Jadi kayak tukeran peran gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat sini, dia ada headlamp washer-nya yang modelnya sebetulnya agak downgrade ya dibandingin yang pre-facelift. Karena kalau yang pre-facelift kan itu dia kayak keluar baru dia nembakin air ke lampu. Tapi kalau sekarang dia tuh kayak nongol gini aja, jadi nozzle-nya tuh terekspos, bukan yang tertutup cover. Dan kalau kita lihat ke bawah, ini adalah lampu yang sangat banyak ya, banyak. Jadi di bagian cluster ini doang itu ada 3 lampu. Ada lampu sen yang aslinya halogen tapi udah diganti LED, fog lamp depan yang sudah LED, dan di tengah sini itu ada cornering lights yang sayangnya masih on progress. Jadi gue belum bisa nunjukin fungsinya bekerja, tapi ini lagi dicoba sama Om Yoko, mau di rewiring lagi, dan dia bilang sih bisa diaktifin. Jadi pas kayak sekarang nih, mobil lagi belok ke kiri, kalau misalnya lampu utamanya nyala, cornering light yang sebelah kiri akan nyala. Begitu juga kalau misalnya yang di sebelah kanan. Kalau misalnya kita belokin kanan atau kita ngesen kanan, si lampu corner yang sebelah kanan itu akan menyala.
Jadi seperti itu ya. Dan kalau kita lihat bumpernya, ini juga modelnya agak beda ya. Karena kalau misalnya kita berpatokan sama videonya Laknats yang tahun kemarin itu ke Thailand dan nge-review Pajero Sport yang sudah facelift di sana, bumpernya itu agak beda ya kalau diperhatiin. Jadi kayak ada segitiga yang mirip-mirip kayak di Outlander PHEV di bagian depannya, tapi kalau di sini itu dia underguard silver gitu aja, jadi kelihatan lebih mulus, jadi kelihatan lebih ganteng aja gitu. Dan sensor parkirnya juga ini beneran berfungsi semuanya, nggak ada yang error. Dan kalau kita lihat grillnya, bagian segitiga Mitsubishi ini juga dia modelnya akrilik ya, bukan emblem timbul, karena ini udah dipasangin adaptif cruise control. Jadi dia bisa menjaga jarak antara mobil di depan dan dia bisa ngerem sampai berhenti secara otomatis. Lanjut ke samping, di sini juga udah dipasangin kayak over fender gitu yang warna body yang kelihatannya jadi lebih necis ya, jadi lebih oke gitu ya. Dan untuk velg, emang ini masih menggunakan velg yang lamanya. Jadi ini masih velg Pajero Sport pre-facelift, karena velg faceliftnya itu lagi ke delay. Jadi baru ada 2 yang nyampe di Indonesia, 3-nya sama ban serep ya, itu masih ketahan di Thailand. Entah kenapa, mungkin karena bea cukainya udah mau liburan kali, ini lagi Desember kan. Gue juga nggak ngerti. Pokoknya sementara dia masih pakai velg yang lama, tapi nanti itu akan pakai velg yang barunya. Dan di sini sih pakai ban Toyo Open Country. Di bagian spion nggak ada perubahan, dia masih pakai cover chrome, dan di bagian sini ada lampu sen LED, serta di bagian sini itu ada kamera 360 aftermarket ya. Dan nggak cuma di spion, di depan sini juga ada kamera depannya. Dan mungkin kalian nanya ya, kok ini ada kamera tumpuk-tumpukan 2 gini? Jadi karena ini aslinya udah punya kamera 360 aftermarket, kamera yang buat aftermarketnya itu yang ini, tapi kamera yang ini tuh adalah bawaan dari bumpernya. Jadi kalau di Thailand sana mungkin bisa dibilang kayak nanti gitu ya, pas Pajero Sport versi ATPM yang faceliftnya itu udah keluar, anggaplah untuk tipe Dakar 4x4 kan dia, kalau yang pre-facelift kan udah ada kamera 360 bawaan ya, jadi nggak perlu pasang sendiri. Tapi ini tuh bisa dibilang kayak bumper yang buat Dakar 4x4 di sini gitu. Dan kalau kita lihat catnya dari depan sampai belakang, itu tuh kinclong banget. Bahkan dari bagian antara kap dan fender ini kan bahannya beda ya, ini besi, ini plastik. Itu tuh gak kelihatan belang. Jadi bengkel catnya juga rapi, dan spesialnya di mobil ini itu udah di coating menggunakan V-Pro. Jadi cat yang bawaan Mitsubishi kan juga udah pakai yang agak per efek gitu ya, tapi pas di coating menggunakan V-Pro itu tuh jadi kinclong banget. Ini sumpah kinclong banget, dibandingin mobil gue tuh jauh lah bedanya. Dan nggak cuma coating dari V-Pro, mobil ini juga udah dikasih glass fusion. Jadi kalau misalnya kita lagi hujan atau kena kotorannya itu, nodanya itu nggak akan nempel ke kaca depan dan bikin jamur. Jadi kalau misalnya kita suka perjalanan jauh gitu ya, kan kadang suka kena kayak serangga gitu kan ya, itu kan bisa nempel di kaca kalau misalnya kita tabrak dan suka bikin noda yang susah hilang. Tapi dengan glass fusion itu akan langsung kayak lepas aja gitu loh, nggak nempel gitu ya. Dan kalau kita perhatiin kaca filmnya, ini juga gelap banget ya. Dan kenapa? Karena kaca filmnya udah menggunakan kaca film dari Solar Guard Premium tipe Black Phantom. Jadi ini adalah salah satu kaca film yang terbaik di kelasnya, dan dibandingin kompetitornya ini adalah yang paling gelap, tapi dia nggak mengurangi visibilitas dari dalam ya. Dan untuk yang tipe sampingnya ini sama belakang itu dia pakai Black Phantom, tapi untuk yang depan dia pakai kaca film Solar Guard tipe LX. Jadi agak beda. Ini kaca filmnya yang khusus untuk kaca depan. Jadi kalau misalnya
kalian mau cari kaca film, bisa nih pakai kaca film Solar Guard Black Phantom. Untuk di samping dia juga ada garis chrome ini, yang ini masih bawaan. Dan kalau kita lihat ke belakang, nah ini juga lampu belakangnya beda ya. Dia menggunakan LED bar yang lebih tebal dan susunannya juga beda ya. Kalau yang lama kan lampu remnya itu di atas, kalau yang sekarang lampu remnya itu di bawah sini, dia LED juga. Lampu mundurnya juga LED, jadi nggak kalah sama expander. Dan kalau yang di sini itu jadi lampu sen. Jadi kalau tadinya sen di bawah, sekarang sennya di atas. Dan keluhan orang-orang terhadap Pajero Sport yang katanya lampunya tuh kayak toge atau kayak air mata Elif yang ngalir ke belakang, itu sekarang bisa dikurangin sedikit ya komplainannya, karena sekarang lampunya tuh cuma berhenti sampai sini doang. Kalau yang lama kan dia masih lanjut nih, dari sini tuh ada reflektor lagi. Nah sekarang reflektornya itu pindah ke bawah. Pajero Sport Dakar facelift, the best feeling in the world. Dan di sini sih udah di custom jadi lampu senja atau rear fog lamp gitu ya. Jadi ini bukan mata kucing biasa, ini mata kucing yang bisa nyala. Dan di belakang itu ada sensor parkir 4 titik juga. Di belakang sini ada emblem Dakar, yang ini kayaknya masih emblem lamanya. Di sebelah kiri ada emblem Pajero Sport, dan di bagian bawahnya ini ada emblem Clean Diesel. Karena kalau di Thailand itu ada emblem begini ya, mungkin biar kayak mengemphasize kalau mesin dieselnya ini adalah diesel yang bukan berpolusi. Ya maksudnya tetap berpolusi, tapi ya lebih jernih daripada kompetitornya. Nggak tahu juga sih, namanya juga Mitsubishi ya. Oke, lanjut ke bagasi. Ini ada garnish plat nomor yang masih sama. Ini kamera belakangnya dari kamera 360, dan di kaca belakang tetap ada defogger, wiper normal ya, dan ada stiker ini juga ya, Solar Guard Premium Black Phantom. Nah ini nama coatingnya nih, V-Pro Tech Premium Nano Coating. Di atas juga ada spoiler, sama ada shark fin juga, karena yang versi Thailand itu antenanya jadi shark fin, jadi sedikit downgrade gitu ya. Kalau yang pre-facelift kan dia glass printed antena ya. Nah kayak gini nih, ini kan unit pre-facelift, dia ada garis defogger yang beda sendiri garisnya. Harusnya itu antena, cuma yang di versi facelift antena itu malah jadi shark fin biasa yang atapnya jadi nggak lurus lagi gitu, nggak rata ya. Di samping juga ada roof rail, dan kalau misalnya kita buka bagasi, dia udah dipasangin power back door. Nah seperti itu. Ini juga lagi berantakan ya, karena banyak barang-barang punya ownernya. Langsung kita tutup aja. Jadi buat kalian yang pengen masang power back door, itu bisa langsung ke Super Mekanik aja. Oke, eksteriornya udah kelar. Yuk sekarang kita lihat ke interior, apa aja perubahan yang ada di bagian dalamnya. Oke, sekarang kita masuk ke interior dari Mitsubishi Pajero Sport facelift lokal ini. Ya, jadi di bagian interior ini juga udah diubah sesuai Pajero Sport facelift yang ada di Thailand sana ya. Jadi nggak cuma eksterior doang, interiornya juga diubah. Yang pertama ini kita nyalain dulu ya, karena perubahannya ada di speedometer, dan kuncinya ini udah dikasih cover custom yang motifnya carbon fiber yang lucu juga. Mungkin buat expander gue nanti akan gue pasang. Dan langsung aja, karena udah smart key, cukup kita injak rem dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Nah yang paling kelihatan itu adalah speedometernya udah diganti yang model full LCD display. Jadi sama persis, ini juga part numbernya juga sama seperti Pajero Sport yang ada di Thailand ya, yang udah facelift. Dan nggak cuma speedometernya doang, tombol-tombol steer itu juga diganti, karena layout untuk pengaturan speedo dan audio steering switchnya itu juga layoutnya beda. Jadi tombol, kalau misalnya kita mau ganti ganti speedometer, itu juga harus ganti tombol kiri kanannya ini. Dan ini juga nggak cuma bisa di Pajero doang, di expander juga ternyata bisa, karena expandernya Om B Channel itu kan juga pakai speedometer ini. Cuma emang dia takometernya agak beda ya, karena dia kan mesin bensin sedangkan ini mesin diesel. Dan kalau kita lihat di
gauge clusternya ini kita nyalain lampu senja dulu biar agak redup. Nah, biar kelihatan nih, ini tuh bagus banget, resolusinya tuh jernih dan frame rate itu halus banget ya. Kalau misalnya kita gas nih ya, lihat takometernya tuh halus gitu dia, jadi gerakannya tuh kayak berasa mobil mewah gitu loh. Dan ini karena speedometer juga masih baru, odometernya jadi keulang ya, jadi 120 km, padahal mobilnya dari tahun 2016. Dia juga ada temperatur udara luar dan MID-nya juga lengkap ya, dia ada trip A, trip B, terus ada jarak tempuh yang tersisa, ada konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM instan dan kecepatan rata-rata, dan eco indikator. Pengingat service juga ada. Dan uniknya kalau misalnya kita pencet kanan kiri ini, dia bisa ganti layout speedometer. Nah, sekarang takometernya jadi yang di tengah, sedangkan yang ini berubah menjadi instant fuel consumption meter. Jadi keren banget ya. Seperti itulah kelihatannya. Kita balikin ke display 1, dan dia juga ada 3 mode display ya. Kalau misalnya kita pencet enter, di sini tuh kayak mode settingnya. Di display type itu ada mode type 3. Kalau misalnya kita pencet, dia berubah langsung, resolusinya cakep banget. Nah, dia jadi kayak mobil Eropa gitu ya, yang takometer tuh kayak rotating disc tuh, kayak gitu, keren banget. Dan di sebelah kanannya itu ada speedometernya. Tapi emang gue lebih suka type 2 sih, karena takometernya tuh bener-bener front and center gitu ya, jadi kesannya tuh kayak mobil yang sporty banget. Dan red line-nya dia kayak terang gitu. Di sebelah kiri juga ada temperature gauge, ada fuel gauge. Di sini juga ada tombol untuk dimmer, ini juga berfungsi. Dan bunyi beepnya juga beda ya, kayak lebih mewah gitu ya. Di bagian sebelah kiri sini juga ada tombol untuk pengaturannya. Tadi untuk kursor atas bawahnya pakai joystick yang ini, sedangkan yang kanan kirinya pakai yang ini. Volume di sini, terus ada mode audio dia jadi di sini, dan next track-nya itu jadi di bawah ya. Kalau sebelumnya dia ada di bagian sini. Dan angka tutup telepon yang tadinya di sini sekarang pindah ke kanan. Jadi ada di sebelah kanan ada voice command-nya juga, dan gak cuma ini doang ya. Karena tadi mobilnya udah dipasangin adaptive cruise control, tombolnya juga ada nih di sini. Jadi kalau kita nyalain cruise control, nah tuh ada pilihannya nih. Kita bisa milih jaraknya mau deket atau jauh. Dan oh ya, di sini juga ada yang lucu ya. Di bagian bawah itu ada gambar mobil Pajero Sport itu sendiri. Yang uniknya kalau kita injak remnya nyala. Agak nggak penting tapi lucu aja gitu ya. Keren. Di sini juga ada speed limiter. Jadi fungsinya itu bisa kita atur ya. Misalnya kita set 35 nih, kita nggak akan ngelebihin kecepatan 35 km per jam sampai pedal gas itu kita kick down. Jadi kalau misalnya kita pengen stay di 35, terus mau kita injek dikit atau kita injek setengah atau hampir full, itu pedal speednya akan tetap di 35 km per jam terus. Dan ini speednya bisa diatur banyak banget ya, bisa sampai 100. Jadi buat yang demen kecepatan konstan, bang on tetap di kecepatan segitu terus, ini adalah fitur yang sangat berguna. Dan dia juga punya adaptive cruise control yang bisa dialihfungsikan sebagai cruise control biasa. Jadi kalau dipencet kan ini adaptive cruise ya, dia ada pilihan jaraknya di sini. Tapi kalau kita pencet dan kita tahan, nah ada bunyi bong gitu, dan ada logo cruise control yang nggak pakai radar. Di sini juga ada tombol buat kamera. Jadi untuk ngaktifin kamera 360 tinggal pencet di tombol sini aja. Untuk di belakang setir, pedal shift ini masih sama, belum diubah. Cuma yang bakal diubah sama ownernya itu adalah auto headlights dan auto wiper. Jadi tuasnya ini juga akan diganti, yang ada tulisan autonya. Terus yang sebelah kiri juga sama, tuas wipernya juga akan diganti yang ada autonya. Dan nanti si sensornya itu akan ditempel di balik spion tengah sini. Di sebelah kanan ini masih sama sih layoutnya. Di sini ada traction control, buat matiin sensor parkir dan matiin FCM-nya ya, atau front collision mitigation, atau istilahnya auto emergency brake-nya Mitsubishi ya. Bisa diatur nih mau deket, dari jauh udah bunyi atau setengah, dan kalau ditahan itu kita matiin FCM-nya. Nah seperti itu. Jadi sistem anti crash-nya itu akan mati. Dan ada tombol buat buka atau nutup power back door-nya di sini. Pengaturan spion masih sama. Dan kalau kita lihat ke door trim, karena tadi ini yang unit CBU,
Harusnya dia tuh wood panel di bagian sini, tapi ini ownernya niat banget ya, dia sampai ngeganti bagian sini dengan yang versi CKD 2017 ke atas. Jadi dia tuh udah wood panel di bagian sininya. Bahkan sampai tombol central lock yang kalau di versi CB 2016 sampai 2017 pertengahan itu belum ada, di sini dipasangin. Jadi tombol ini udah berfungsi. Karena kalau yang sebelum CKD itu harus begini nguncinya, jadi kayak agak kurang mewah ya. Di bagian bawah ada door pocket, ada seal plate ini dengan logo Pajero Sport. Terus kalau kita lihat ke tengah sini, spionnya juga udah diganti menggunakan spion yang ada auto dimmingnya ya. Jadi kalau ditembak lampu dim pas malam hari, itu dia langsung meredup secara otomatis, lengkap dengan kompas. Jadi ini S lagi ngadep ke south ya, atau selatan, dan ini adalah OEM punya Pajero Sport yang di luar negeri. Cuma sayangnya sampai detik ini pun Pajero Sport yang Dakar 4x4 yang versi ATPM itu masih mode manual biasa di dimmingnya. Jadi mudah-mudahan nanti pas versi yang facelift bawaan Mitsubishi aslinya, mudah-mudahan udah dapat auto dimming ya, kalah sama Fortuner. Takutnya kan Fortuner aja udah auto dimming semua tipe sekarang. Terus di bagian tengah ini juga beda ya. Jadi dari sini nih, dari atas ini sampai center konsol sini itu semua dirombak menggunakan panel Pajero Sport yang facelift. Jadi bener-bener diganti nih. Head unitnya juga udah beda. Dia menggunakan head unit yang OEM Mitsubishi global ya. Jadi kalau di Outlander Sport atau Outlander kayak Outlander PHEV juga itu head unitnya seperti ini, dan Pajero Sport facelift juga pakai head unit ini. Namanya Mitsubishi Motors Communication System atau MMCS. Jadi ini fiturnya juga lengkap. Dia ada FM, AM, terus iPod, Bluetooth, USB, dan dia juga sudah bisa Apple CarPlay serta Android Auto. Jadi ini bener-bener semua diimpor dari Thailand demi kepuasan batin si ownernya. Jadi ini salah satu pekerjaan facelift yang niat banget ya. Dan home-nya juga jadi lebih mewah gitu ya. Di sini juga ada info tapi belum ada display yang kayak di Outlander PHEV gitu. Tapi ini udah keren banget gitu ya. Di bagian bawah sini juga tombol hazardnya beda. Terus di sini ada tombol buat buka power back door-nya, cuma karena ini power back door-nya aftermarket jadi tombol ini belum bisa difungsikan, tapi nanti akan difungsikan biar kelihatan OEM. Ada indikator passenger airbag. Terus di bagian AC, ini juga AC-nya berubah ya. Kalau AC yang Pajero Sport lama itu kan dia modelnya tuh kayak panel rata gitu ya, yang tombol semua. Kalau sekarang ini tuh dia pakai dial puter yang dual zone-nya juga tetap fungsi nih ya. Terus temperatur yang kiri itu 18, temperatur kanan 25. Tetap ada heaternya juga. Dan ada mode sync di sini, ada fan speed, defogger belakang, sirkulasi, defroster depan, arah AC, dan buat nyalain blower belakang ya. Di sini juga ada mode AC dan ada mode automatic climate control. Jadi udah lengkap banget ya. Dan ada nano i-nya juga. Jadi dia bisa memberikan yang katanya ya partikel negatif atau partikel ion yang katanya bisa membuat udara di kabin ini lebih sehat. Lanjut ke bawah, di sini ada input USB-nya tadi ya yang buat head unit, ada HDMI port juga, ada satu buah power outlet, dan ini ya center konsolnya ini juga beda nih. Jadi kalau yang di versi pre-facelift itu dia kayak panel konsol biasa aja yang ya emang sih dia juga udah lebih baik dibandingkan kompetitornya yang menganut model high console ya, berasa kayak bawah sedan jadinya. Cuma yang di versi facelift ini dia lebih keren karena di bagian sini itu dia floating. Jadi kalau misalnya kita lihat ke sini nih, tuh ini tuh tembus. Tuh gue bisa ngedorong dompet ini dari sisi kanan. Jadi berasa kayak Honda HR-V atau mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil yang konsolnya tinggi. Jadi berasa makin mewah ini mobil. Dan di sekitar shifternya juga panelnya warnanya beda. Dia kayak karbon tapi silver gitu yang kelihatan lebih upmarket. Tuas transmisinya tapi tetap sama, dia automatic 8 speed yang tetap ada manual mode-nya yang bisa diaktifin dari shifter di tengah sini atau dari
pedal shift. Dan kalau kita lihat ke belakang, ini juga tombolnya beda ya. Jadi sekarang di Pajero Sport yang facelift 2020 itu udah punya fitur auto hold. Jadi kalau misalnya kita macet-macetan, kita cukup pencet auto hold, kita tuh nggak perlu nginjak rem sambil nahan ya. Jadi dia akan nahan secara otomatis, yang sayangnya di Pajero Sport yang pre-facelift itu belum ada. Tapi sekarang akhirnya udah ada fitur ini. Emang sih untuk mengubah dari yang tadinya electronic parking brake tapi diganti ke yang ada auto holdnya itu agak ribet, karena sampai sekarang si Om Yoko juga masih nyari barangnya biar ECU parking brake-nya itu bisa menyalain auto hold-nya ini. Jadi sekarang masih on progress, sekarang itu belum aktif si auto hold-nya. Tapi nanti akan aktif, dan buat kalian yang pengen ganti fitur ini atau masang fitur ini di Pajero Sport yang pre-facelift itu tinggal ke Super Mechanic aja. Tapi tetap berfungsi ya nih parking brake-nya. Ini kalau gue lepas rem tuh dia tetap kunci, dan ownernya ini pengen kayak Pajero Sport yang 4x4 ya. Jadi ini konsolnya pakai kepunyaan yang 4x4. Jadi di sini ada tuas 4 wheel drive yang ada 2H, 4H, 4H lock dan 4 low lock, yang sebetulnya ini nggak connect kemana-mana, jadi kita bisa puter-puter gini. Tapi emang kerennya sih ini ya, kalau kita nyalain lampu dia tetap nyala, jadi berasa kayak bawaan mobil. Lucu aja sih, padahal nggak ada fungsinya di mobil yang penggerak ke belakang ini. Di sini juga ada tombol untuk hill descent control sama off-road mode. Cuma karena tadi dia bukan yang versi 4x4, tombol ini juga nggak ada fungsinya. Yang fungsi cuma sebelah kanannya aja. Center console di belakangnya juga beda nih, cup holdernya jadi kayak lebih tinggi dan ada ring chrome-nya. Terus di bagian sini itu center console-nya sedikit beda, tapi rasanya sih masih tetap sama ya. Dan ya untuk di bagian interior sih emang perubahannya cuma segitu doang, nggak sampai ke belakang. Jadi di belakang tuh nggak ada perubahan dibandingin yang Pajero Sport pre-facelift. Cuma ini adalah perubahan yang hebat banget. Jadi ini top banget lah pokoknya Super Mechanic. Dan pokoknya kalau kalian pengen ganti itu bisa ke Super Mechanic aja, karena gue takjub juga soalnya sampai speedo, head unit, muka, luar, depan, belakang itu beda, dan rasanya tuh kayak beneran bawaan pabrik. Oke, kayak seperti itu aja untuk di bagian interiornya. Yuk sekarang kita matiin dan kita keluar aja. Animasinya bagus banget. Yuk kita keluar. Oke. Jadi kayaknya cukup segitu dulu untuk video review singkat dari Mitsubishi Pajero Sport yang di faceliftkan kali ini. Jadi ini adalah salah satu karya anak bangsa Indonesia lagi yang patut dibanggakan ya, karena sebuah bengkel bisa menghasilkan mobil yang rapinya tuh hampir kayak bawaan pabrik atau rakitan pabrik. Jadi gue juga berharap mudah-mudahan Pajero Sport yang facelift ini akan cepat keluar biar tampilan gantengnya ini bisa makin berkeliaran di jalanan ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.